Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Bayu Saputra. Saya dari kampus Politeknik Fiksi Ganesha Indonesia, dan jurusan saya yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, di kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan dari Bu Cici Nugraheni SIPMA, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, saya akan menjelaskan apa itu hak dan kewajiban warga negara. Jadi, pengertian hak dan kewajiban warga negara yaitu warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Pengertian selanjutnya yaitu tentang kewarganegaraan. Jadi, kewarganegaraan atau citizenship artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu satu, kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. 2. Kewarganegaraan dalam arti formil dan material. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Untuk materi selanjutnya yaitu syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 58 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yaitu pertama, telah berusia 18 tahun. Yang kedua, pada saat mengajukan kewarganegaraan telah tinggal di Indonesia paling singkat 5 tahun atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga yaitu sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kelima yaitu tidak pernah dijatuhi pidana dengan ancaman pidana 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai penghasilan dan atau pekerjaan tetap. Dan yang terakhir yaitu membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Untuk karakteristik warga negara yang bertanggung jawab yaitu memiliki rasa hormat dan tanggung jawab, bersikap kritis, melakukan diskusi dan dialog, bersikap terbuka, rasional, adil, dan jujur. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang peran warga negara. Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Dan materi selanjutnya yaitu tentang kedudukan warga negara dalam negara. Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan hukum dengan negara. Hukuman itu berwujud status, peran, hak, dan kewajiban secara timbal balik. Sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif.
Nah, sekarang kita masuk ke hak asasi manusia. Yang pertama merupakan hak dasar secara kodrati, melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia di pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Di dalam Undang-Undang 1945 tentang HAM, yaitu setiap warga negara berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Nah, apa aja sih kewajiban kita sebagai warga negara? Yang pertama ada membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga negara dan membela tanah air. Yang kedua ada wajib membela pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga yaitu wajib menghormati hak asasi orang dan mematuhi pembatasan yang utama. Yang keempat, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang kelima, wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Yang keenam, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Dan yang terakhir yaitu wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, kita juga harus memiliki karakteristik sebagai warga negara yang mandiri, yaitu memiliki kemandirian, memiliki tanggung jawab pribadi, politik, dan ekonomi sebagai warga negara, menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi, berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap dan santun, dan mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat. Di dalam Undang-Undang 45 menetapkan kewajiban dasar manusia. Yang pertama ada setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua ada dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang ketiga ada tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang keempat yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 menetapkan kewajiban dasar manusia, yaitu ada di setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Dan di setiap
warga negara, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian presentasi dari saya. Apabila jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.